Oke teman-teman, bertemu kembali dengan sesuatu yang baru kali ini. Terus terang saya tertarik untuk membahas tentang Ataya. Kenapa? Karena semenjak PK dengan Mas Iyun pertama kali, itu sudah mulai banyak teman-teman sobat ngarit yang tertarik dengan sosok Ataya karena gaya bicaranya yang lugas, kemudian interaksi dengan lawan PK-nya juga sangat baik, tutur katanya yang sopan, dan ditambah kecantikan dari Ataya sendiri, itu menambah nilai plus dari plus-plus yang lain. Nah, lebih menariknya lagi ketika secara khusus Ataya membuat VT tentang kaos sobat ngarit. Nah, kenapa kok Ataya membuat VT khusus kaos sobat ngarit? Jelas alasannya karena pernah PK dengan Mas Iyun, kemudian dukungan teman-teman sobat ngarit ketika dia live itu sangat besar sekali. Dari view-nya yang sebelumnya itu mungkin di bawah 100, sekarang itu bahkan di atas 5.000 nonton tiap kali live. Nah, menariknya ketika semakin intens, semakin sering live dengan Mas Iyun, itu banyak sekali sobat ngarit yang secara tidak langsung itu menjodohkan Mas Iyun dengan Ataya. Oke, kita lanjut dulu videonya. Ataya Siapa? GS. Ataya GS. ATHAYAGS. ATHAYAGS. Sayang. Nice, bahaya Mas Iyun. Ya ampun, ada wanita yang ini, jangan seperti itu Mas Iyun gitu. Nah, responnya ke Ataya itu mungkin di luar dugaan kita. Bahasanya, tutur katanya itu sangat sopan sekali. Secara tidak langsung mengingatkan Mas Iyun kalau ada hati yang harus dijaga. Karena kita tahu bahwa Ataya yang seorang presenter itu pasti mempunyai basic komunikasi yang sangat bagus. Ketika berhadapan dengan lawan bicara yang memiliki karakter tertentu, dia akan menempatkan diri seperti apa. Itu pasti dia lebih paham, karena pasti punya basic komunikasi yang bagus. Kita lanjut dulu teman-teman. Gitu dong, murah senyum Mas, daripada yang waktu PK pertama Mas Iyun irit-irit senyumnya. Sekarang udah bahagia tuh. Karena dia. kemarin banyak tekanan. Oh, semoga sekarang sudah tidak ditekan lagi ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari video singkat itu kita bisa melihat seperti apa sosok Ataya sesungguhnya. Mas Iyun yang tadinya terkesan cuek dan apa adanya seperti kebiasaan Mas Iyun ketika live dengan lawan-lawan PK yang baru. Tapi ketika berhadapan dengan Ataya, Mas Iyun seolah-olah menjadi lebih enjoy. Apalagi kemarin itu sempat live lebih dari 1 jam, hampir 2 jam. Pembicaraannya mengalir. Apa yang diceritakan Mas Iyun juga itu sebagai buah dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Ataya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena teman-teman sobat ngarit sudah mulai banyak yang membuat VT perjodohan antara Mas Iyun dengan Ataya. Clear sampai di situ. Saya yakin teman-teman paham. Karena apa? Karena
Nah, teman-teman sendiri melihat kondisi hubungan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana itu seolah-olah sedang tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena Mas Iyun sendiri secara tidak langsung telah menyampaikan. Yang kemarin sempat dicontohkan sendiri Mas Iyun terkait dengan kaos. Ketika live dengan Ataya, Mas Iyun sempat menyampaikan yang ono memakai kaos Sobat Ngarit pun tidak mau. Saya rasa teman-teman paham siapa yang dimaksud. Dipertegas lagi ketika live dengan Mas Roni. Tapi oke lah teman, kita kesampingkan dulu itu. Yang saya ingin perdalam adalah teman-teman harus paham bahwa media sosial itu adalah media hiburan, dan apa yang ditampilkan oleh Ataya itu adalah bentuk dari karakter yang dia bangun sebagai seorang host. Teman-teman perlu pahami itu, dan saya yakin Mas Iyun pun paham sampai di situ. Ketika jok yang mengarah ke hubungan spesial, hubungan khusus, itu adalah bumbu yang sengaja dibangun untuk menarik perhatian pemirsa, penonton. Dan terkadang kita terjebak di situ. Oke lah, kalau teman-teman ada yang beralasan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana juga dulu awalnya melalui match PK. Tapi perlu dipahami, itu ketika Mas Iyun dan Bunda Fauzana dalam posisi sama-sama tidak ada pasangan. Berbeda dengan sekarang. Itu. Dan statusnya yang kita tahu sampai saat ini, Mas Iyun masih punya hubungan atau relasi khusus dengan Bunda Fauzana. Entah ada permasalahan apa di balik itu, kita tidak tahu. Nah, jangan karena kita melihat Mas Iyun dengan Bunda Fauzana sedang ada masalah, kemudian kita menjodohkan atau menghadirkan sosok baru sebagai pengganti Bunda Fauzana. Itu tidak elok. Karena apa? Karena seolah-olah kita mengatur hidup seseorang. Saya yakin teman-teman paham sampai di sini. Dan cara Ataya untuk membatasi diri, saya anggap bagus sekali. Dia secara lugas, secara halus, itu membatasi untuk interaksi yang berlebihan. Dan kalau teman-teman ingat tadi waktu live siang tadi, yang tiba-tiba Ataya off, itu bisa menimbulkan banyak persepsi. Bisa memang sengaja dia off agar pembicaraan tidak berlanjut ke hal-hal yang lebih mendalam. Karena Mas Iyun joknya sudah mengarah ke itu. Makanya Ataya mencoba untuk membatasi. Itu pemikiran saya. Mungkin pemikiran teman-teman lain silakan nanti tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Sebagai cewek dan aku kalau kayak Bunda, aku tuh nggak suka loh kalau misalkan cowok aku itu diomongin di lapak cewek lain. Walaupun aku tidak menanggapi, tapi kan juga sakit hati kalau misalkan kok diomongin sih di tempat cewek lain dulu gitu. Nah, ini kurang lebih penjelasan atau klarifikasi dari Ataya ketika dia diposisikan diri sebagai Bunda Fauzana ketika pasangannya atau yang bersangkutan dibicarakan di live orang lain oleh pasangannya sendiri. Itu. Jadi ya jelas di sini bahwa Ataya ingin membatasi diri bahwa ini loh batasannya. Ini loh yang harus
dilakukan. Ini loh caranya menjaga. Kurang lebih itu yang ingin disampaikan. Nah, artinya di sini Ataya mencoba memberi pemahaman kepada teman-teman Sobat Ngarit agar tidak menjodohkannya dengan Mas Iyun. Karena Ataya tahu Mas Iyun sedang membangun relasi dengan Bunda Fauzana. Dan lebih clear lagi di lanjutan video ini. Ya, jadi jangan ditanya-tanyain, nanti kasihan bundanya. Bundanya tuh kesel pasti, aku aja kesel. Nah, Keselnya tuh karena aku jadi bunda, aku kesel. Gitu, apa sih pacar aku diomongin gitu. Nah, maklum ya, namanya juga mau menuju ke pelaminan, mereka berdua pasti ada aja godaannya. Nah, kalian sebagai Sobat Ngarit yang Nusantara ini yang super solid, bantu-bantulah supaya nggak nambah-nambah beban mereka, tapi Nah, bantulah jangan menambah beban mereka. Ingat kata-kata itu, teman. Karena apa? Ataya melihat ada sesuatu yang memang sudah melenceng dari sebagian teman-teman Sobat Ngarit. Support terus gitu aja. Jadi jangan-jangan aku kan kayak jadi, wah, kenapa ada cewek baru nih yang lebih, kok ini ya dia gini, aduh dijodoh-jodoh sama Mas Iyun, padahal Mas Iyunnya kan udah mau menuju pernikahan, didukung lah. Nah, itu dengar itu. Begitu ya teman-teman, kalian bisa supportnya kayak beli kaos-kaosnya, beli tiketnya Mas Iyun, kayak gitu, support buat apa? Buat modal nikah, gitu ya. Ya. Oke. Oke, saya rasa teman-teman sampai di sini paham lah. Dan penjelasan terakhir Ataya tadi jelas sekali bahwa secara tidak langsung dia mendukung hubungan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Itu. Jadi buat teman-teman yang berusaha menjodohkan Ataya dengan Mas Iyun, janganlah teman-teman. Kita hargai Bunda Fauzana. Kita hargai yang selama ini kita support. Oke teman-teman. Dan satu lagi yang menarik ini, Ataya tempat mempromosikan konten YouTube Mas Iyun yang akan tayang jam 6 dan sekarang sudah lewat jam 6 tadi sore. Dan menariknya, Mas Iyun sempat menyampaikan bahwa Ataya harus komen di video terakhirnya Mas Iyun. Dan benar saja, komen dari Ataya sangat ramai. Ribuan like dan ratusan komentar balasan. Keren. Kenapa begitu? Kita melihatnya begini teman-teman. Ketika Mas Iyun meminta Ataya untuk berkomentar di YouTube-nya Mas Iyun, secara tidak langsung mempromosikan YouTube-nya Mas Iyun. Tapi di satu sisi juga secara tidak langsung mempromosikan channel YouTube-nya Ataya. Ketika teman-teman Sobat Ngarit melihat videonya Mas Iyun dan melihat komentar Ataya yang sengaja dipin oleh adminnya Mas Iyun, teman-teman Sobat Ngarit secara tidak langsung akan membuka profil dari channel YouTube-nya Ataya. Nah, disinilah muncul simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Baik Mas Iyun maupun Ataya secara tidak langsung sama-sama diuntungkan. Itulah sebenarnya teman-teman yang pengen dibangun oleh Mas Iyun. Ketika relasi baru muncul, Mas Iyun dengan Ataya sebagai sosok baru yang bisa dikatakan dalam tanda kutip itu Sri Kandi baru Sobat Ngarit, itu saya rasa tidak ada salahnya. Karena apa? Karena saling menguntungkan. Itu ketika live Ataya semakin ramai, channel YouTube-nya juga semakin dikenal oleh teman-teman Sobat Ngarit. Demikian pun dengan Mas Iyun. Oke lah teman-teman, saya rasa begitu saja. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi,
kita dukung yang terbaik untuk Mas Iyun maupun Bunda Fauzana. Seperti apapun ke depan hubungan mereka itu adalah bagian dari perjalanan hidup mereka. Kembali kita serahkan ke kehendak yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, semuanya adalah kehendak yang kuasa. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan. Srek, srek, srek.